Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Sanak Maska Study Club. Jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan basreng, yaitu basa-basi bareng bersama Wakbit 2. Yang mereka ini dua orang yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah berani yang tentunya akan mengedukasi para anggota-anggota ataupun para pengurus yang mungkin tidak tahu dan tidak mendalami tentang organisasi ini. Nah, jadi langsung saja dengan tema mentoring dan kaderisasi bersama Wakbit 2. Langsung saja kita panggilkan mereka ke sini bersama Bang Andre dan Bang Sodik, silakan. Ya, Bang, apa Bang? Baik. Bang Sodik, gimana kabarnya? Masya Allah. Di sini kita akan membahas tentunya yang bersama para senior kita dari Wakbit 2 dengan Bang Andre di sebelah sini dengan Wakbit 2 tahun kemarin dan Bang Sodik dari Wakbit tahun ini. Nah, jadi kita akan mengadakan sedikit tanya jawab yang mungkin ini sangat mengedukasi bagi para anggota-anggota ataupun para pengurus mungkin yang belum mengetahui dalam tentang organisasi ini. Bagaimana? Siap sudah kita beri pertanyaan? Siap. Jadi kita bertema tentang mentoring dan kaderisasi. Pertanyaannya dimulai dari kenapa sih Bang di Masca itu ada yang namanya divisi mentor, sedangkan dalam organisasi-organisasi lain bahkan jarang. Apakah penting sekali mentor bagi organisasi ini Bang? Mulai dari mana nih? Bang Andre atau Bang Sodik? A few moments later. Kenapa di Maska ada yang namanya divisi mentor? Mungkin sedikit aja bisa ditambahkan lah. Ya, siap. Karena di setiap organisasi mungkin beda-beda divisi, dan di divisi mentor di Maska adalah mendengarkan yang namanya keluh kesah dari anggota, mungkin dari keseharian atau dari organisasi Maska tersebut juga. Makanya di organisasi Maska ada yang namanya mentor, itu mendengarkan keluh kesah dari anggota, keluh kesah dari pengurus. Nah, di situ mentor namanya. Jadi di Maska lebih merangkul ke anggota dan ke pengurus juga. Nah, di situ bisa mentor, bisa ditambahkan. Mungkin dari Bang Andre. Sedikit menambah masalah Maska Study Club, kenapa sampai ada yang namanya kader dan mentor. Terlebih ke dasar kita aja, karena Maska Study Club kan dikenal dengan kekeluargaan. Nah, mungkin dari situ kita kalau memahami ngarannya keluarga, itu ada yang merangkul dan ada juga yang mendidik. Nah, di Maska lalu diterapkanlah hal seperti itu, yaitu adanya divisi kaderisasi yang selalu mendidik, mengayomi, dan membuat karakter seseorang itu menjadi orang yang hebat. Dan dibalik itu kan orang itu perlu juga dirangkul dan apa-apa. Nah, untuk menyeimbangkan kaderisasi tadi, lalu diadakanlah divisi mentor. Nah, itu mungkin dari ulun aja. Oh, jadi secara garis besarnya divisi mentor ini menjadi suatu penengah ya, bagi para pengurus ataupun para anggota-anggota, dan bisa merangkul ya kan, dan bisa menjadi para pendidik juga atau para kaderisasi, bukan seperti itu nggak? Ya, benar seperti itu. Mungkin membahas tentang mentor dan kaderisasi, kita beralih ke kaderisasi. Oke. Menurut kata Bang Andre tadi, ada kaderisasi atau pendidikan untuk para anggota ataupun para pengurus-pengurus juga ya. Jadi kan menurut secara garis besar bahwasanya kaderisasi itu mungkin sama dengan bahasa pendidikan. Kenapa kaderisasi itu tidak dinamakan sebagai pendidikan saja? Kenapa namanya harus kaderisasi? Oke aja sudah. Mungkin sedikit menjawab lah kenapa. Pada intinya perbedaan kaderisasi dan pendidikan
itu sedikit ada perbedaan tadi. Pendidikan itu lebih kepada mendidik supaya para orang yang dididik itu berwawasan luas, memiliki keterampilan dan bisa bermanfaat di masyarakat secara umum lah. Tujuannya pendidikan itu luas, pada ada batasannya, itu adalah pendidikan. Sedangkan kaderisasi itu pendidikan juga, tapi itu terlebih khusus kepada adanya tujuan daripada kaderisasi itu. Kaderisasi tujuannya adalah membuat seseorang kader bisa menjadi pemimpin atau menempati sebuah struktur organisasi. Ya, pada intinya pengkaderan itu lebih ke pembinaan karakter, bukan ke wawasan atau apa, tapi pembinaan, mengayomi, sehingga orang yang asalnya tidak bisa apa-apa kemudian dirinya tuh tumbuh dengan kebisaan yang dikehendaki oleh para organisasi tadi. Benar. Sehingga bisa melanjutkan roda organisasi. Nah, mungkin itu yang bisa ulun tambahkan. Jadi dari Bang Serik Sama aja jawabannya. Masya Allah. Ya. Apalagi ya? Sedikit tambahan juga. Tapi sudah cukup lengkap kan tadi jawabannya. Perbedaan antara kaderisasi dan pendidikan. Mungkin ya benar, pendidikan tuh lebih ke umum. Kalau kaderisasi itu tahap pembentukan dari mental, terus pembentukan dari kesiapan buahnya untuk menjalankan roda organisasi tadi. Jadi sedikit memang ada sedikit perbedaan, tapi disitulah yang namanya perbedaan tadi itu yang lebih mencorong, bahasanya tuh lebih condongnya kaderisasi tepat untuk dipakai di organisasi itu, karena kaderisasi pas segan anggota membinanya dan lebih ke mendidiknya secara mentalnya. Oh, jadi secara pembahasannya tentang kaderisasi ini kenapa tidak dinamai dengan pendidikan saja? Karena pendidikan tentunya lebih formal dan kaderisasi ini mendidik sekaligus untuk melatih karakter para anggota-anggota. Nah, jadi di masjid juga memiliki banyak kegiatan Bang. Tahap pengkaderan. Iya. Salah satunya baksos. Nah, baksos. Jadi pertanyaannya di sini, kenapa baksos itu yang melaksanakan baksos itu anggota yang baru masuk, Bang? Tidak para pengurusnya yang sudah berpengalaman mungkin, karena jika salah sedikit saja nanti nama organisasi ini mungkin yang akan rusak, ya kan? Jadi menurut Bang Andre dulu. Tadi kan lu sudah Ya, langsung Bang Sadiq. Silahkan kepada Oke, mungkin ini jadi salah satu pertanyaan ulun juga di benak nih selama ini. Kenapa betakut ya, Kang? Kenapa anggota yang disuruh dia menjalankan panitia baksos tadi, padahal itu tuh suatu hal yang besar loh. Nah, jadi mungkin bisa yang Oh, hostnya dua ya? Oh, gitu. Oke. Ulun. ya, silakan. Mungkin menurut pandangan saya pribadi, lah, bukan dari di atas atau dapat daripada senior yang terdahulu. Ya. Kenapa harus anggota yang turun tangan di saat baksos itu? Kenapa tidak pengurus saja yang sudah berpengalaman, yang pasti bisa, yang nyatanya mengamankan nama Maska Study Group itu seorang? Iya. Nah, mungkin dapat kita pahami, Maska tujuannya untuk membuat seseorang berkembang, dan Maska untuk membuat orang itu berkembang harus mengadakan sebuah
kegiatan yang mana kegiatan itu kita serahkan sebesar-besarnya kepada para anggota kita tadi. Kita mau melihat sampai mana perkembangan mereka, apa kebisaan mereka, dan disitulah mereka akan semakin berkembang dikarenakan mereka diberikan ruang untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di MAPCA, pelatihan-pelatihan sesudah MAPCA dan BT1. Nah, mereka kembangkan, mereka aplikasikan lagi ke kegiatan tersebut, sehingga orang yang asalnya mengetahui tentang materi, hanya memahami tentang materi, di saat baksos itulah mereka kawa mengaplikasikan secara nyata dan tidak ada setting-settingan, ya kan? Baksos kita terjun ke masyarakat, tidak ada yang setting-settingan, ada yang mungkin kayak acara TV, nggak ada. Kita terjun ke masyarakat, langsung berhadapan dengan masyarakat, kita yang mengurus perizinan, kita yang mengurus acara, kita belajar bersosialisasi, bagaimana kita mendapatkan simpatik daripada masyarakat. Itu yang perlu kita cari dan kita didik untuk adik-adik kita. Apabila tidak ada seperti itu, kemungkinan Maska tidak akan seperti ini. Maska yang menjadi kebanggaan kampus. Maska bisa melahirkan orang-orang yang serba bisa. Kebanyakannya orang-orang Maska sesudah selesai daripada pengkaderan Maska, banyak yang mengincarnya, entah itu ikut acara di luar atau organisasi eksternal atau mungkin partai politik. Tertarik, kenapa? Dikarenakan kita memiliki kebisaan, tidak hanya memahami secara ilmu aja, tapi kita sudah mengaplikasikan dan kita sudah memiliki bukti nyata keberhasilan kita. Nah, dari situlah orang mungkin akan tertarik dengan orang-orang yang ada di Maska. Mungkin itu saja dari Ulun. Dari Sodik lagi mungkin kan sudah mendengar nih, ada tambahan. Oke, dari Ulun lah. Oke, sedikit terjawab. Ternyata begitu alasannya. Ya, tidak. Anda bukan host. Ya, itu ya. Beneran itu sebuah pertanyaan yang ada di benak juga, tapi ada tetakunangan. Nah, itu wujud. Kenapa itu harus anggota? Padahal di rapat-rapat kan biasanya dia nikah, itu. Nah, makanya itu kayak tertanam juga di benak. Nah, hanya ada tetakunangan. Terima kasih sudah mau. Thank you so much. Nah, jadi kenapa jadi anggota yang dibebani untuk melaksanakan baksos? Jadi karena di Masca ini diajarkan untuk diberatkan dulu dengan tanggung jawab agar kedepannya mereka terbiasa dengan membawa tanggung jawab dan membiasakan untuk membawa nama baik organisasinya sendiri. Nah, jadi kita udah berlepas nih dari santai bang. Kali ini kita udah lepas nih dari masalah mentoring dan kaderisasi. Santai. Nah, jadi pertanyaan yang selanjutnya ini dari kalian berdua. Apa aja pengalaman yang paling berkesan dari Wakbid 2? Dari Wakbid 2 atau dari organisasi Maska ya? Dari menjadi Wakbid 2. Iya. Pengalaman yang paling berkesan menjadi Wakbid 2 agar mungkin yang menonton video ini mungkin tertarik akan ingin menjadi juga Wakbid 2. Harus. Iya. Harus. Wajib. Wajib Wakbid 2. Mungkin dari seniornya dulu. Dari saya, pengalaman yang paling menarik saat saya menjabat menjadi Wakbid 2 adalah pengalaman bagaimana kita mengontrol diri kita. Menyatakan dari diri kita itu ada yang namanya kita tuh ada saat-saatnya kita bersemangat dan saat-saatnya kita lelah. Nah, dari Wakbid 2 kita belajar. Kenapa itu? Dikarenakan di Wakbid 2 kita harus mendidik dengan adik-adik kita. Dan kita harus juga mengayomi dengan adik-adik kita. Kita menaungi dua ranah itu. Yang mana dua ranah itu padahal ranah yang berlawanan. Tidak bisa dipikirkan oleh satu orang saja. Ya, di bawahnya mungkin ada juga yang namanya divisi kaderisasi dan divisi mentor. Tapi Wakbid 2 harus bisa
mengutarakan pikirannya, memutar pikirannya. Di balik kita mengkader, mendidik adik-adik kita supaya menjadi orang baik, kita harus juga mengayomi mereka. Apa saja isi di hati mereka, keluh kesah mereka, mungkin kita harus mendengarkan juga supaya adik-adik kita tadi terdidik dengan baik, terjaga, dan tidak hilang daripada organisasi Maska itu, tidak meninggalkan. Mungkin di situ yang paling berkesan dari diri saya merasa bisa, alhamdulillahnya saya berhasil. Kemudian saya mengaplikasikan ke diri saya sendiri bagaimana melawan antara perasaan yang berbeda itu tadi, bagaimana kita mengkolaborasikannya sehingga menjalani hidup itu tenang, damai. Nah, itu mungkin dari Ulun itu masuk aja lah ya. Masuk aja. Tadi mahayal aja Bang. Tapi banyak mahayal ya. Mahayal aja. tapi dengar-dengar pian lebih ke kaderisasi ya. Weh. Oh, condong ke kaderisasi nih. Jadi pianna condong kan lah. Bentar lah. Ulun nih Dan condong ke ya jujur lebih mengontrol diri, situ sih yang berkesan. Ya, yang paling berkesan menurut saya adalah rapat baksos selama menjabat di waktu itu. Selain mengontrol emosi dan menjadi dua bagian yin dan yang antara kader dan mentor, itu adalah di rapat baksos. Di situ kita harus hendak mencari Lanjut. segan waktu selanjutnya menarik ya kena Mendidik. mendidik. Bahasa saring, Mendidik. tapi harus ada didikan gitu. Nah benar, selain segini. Jadi pada intinya menjadi Wakbid 2 tentu sangat tidak mudah. Menurut pengalaman dari mereka berdua, dapat kita simpulkan bahwasanya menjadi Wakbid 2 itu tidaklah mudah semudah yang kalian bayangkan. Karena Wakbid di sini perlu mempunyai wawasan yang tinggi dan juga kesabaran di dalam mendidik anggota-anggota ataupun menaungi para pengurusnya mungkin ya. Ya benar. Di garis bawah selain anggota pengurus juga. Nah, jadi menaungi, anggaplah secara bahasanya itu sebagai orang tua di dalam organisasi. Ini lanjut nih pertanyaan yang berikutnya. Kenapa sih alasan abang-abang ganteng-ganteng nih, perkasa-perkasa ini? Perkasa. Jangan perjakaya. Waduh, kan ada. Alhamdulillah. Masih? Perjaka. Apa alasannya? Alasannya jadi menginginkan menjadi Wakbid 2 atau hanya penasaran atau hanya cari atau hanya cari ya cadangan atau apa? Jadi kalau dilihat-lihat yang cocok menjadi mentor itu kayaknya Bang Sodik jadi mentor lain traktor. Jadi gimana Bang? Jawab Bang. Terima kasih Abang Yudi yang sangat tampan. Kenapa alasan memilih Wakbid 2? Oke. Sebenarnya ada beberapa. Ulun sebelum anak jadi Wakbid 2 tuh lebih mentor ya bujur tadi. Itu dari kakak-kakak pengurus pun ada beberapa yang menyuruh misalnya masuk menyuruh tuh kayak menyarankan bahwa Ikam jadi ketua mentor kan lah gitu itu. Oke. Jujur kenapa hendak Wakbid 2 ulun terinspirasi dari sini. Wow. Bujur tuh. Dusta nih. Bujur. Belah dadaku. Dada ini, lihatlah hatiku. Terinspirasi dari sedih lo. Terus tuh ya penasaran juga apa gerang jadi Wakbid 2 nih, selain kan
mengalami jolok jadi anggota pada masa itu tuh si Din tuh memimpin rapat tuh nyari terus ya sandal ditawak ya sandal tuh. Dia tuh merasa kenapa kan si Din tuh jadi kayak itu. Nah, itu salah satunya penasaran juga. Dan di samping itu kan tadi ada yang nyuruh lo bahwa ulun nih deh pas di mentor ya. Ulun beranggapan bahwa kalaunya ulun stuck di sana aja, kada hendak mencoba hal lain, segenap obat organisasi itu sih. Jadi ayo nah itu kita cobai naik level sedikit, membawahi kan jadinya waktu kedua tuh kaderisasi mentor dan sampai saat ini alhamdulillah stres aman maksudnya ya. Aman, belum gila. Aman belum gila. Nah itu sih kenapa alasannya tadi. Mungkin dari Bian? Dari ulun pribadi. Apalah? Bukan Google ada. Lebih suka untuk mengurusi orang. Dikarenakan ulun sebelum kuliah itu orang yang sejujurnya introvert, ketujuh menyorangan, kata 37 bakawanan, aur bertolak berjalan kemana-mana tapi sorangan gitu nah, ada tapi bakawanan. Oh ini sorangan. Sorangan kedua ada. Oh ini. Run. Mungkin dari Maska ulun di saat jadi anggota itu ditunjuk jadi ketua. Nah, dari ketua itu ulun jalani, kemudian ulun merasa di situ bisa memimpin, bisa mengayomi, bisa memahami dengan anggota. Kemudian lanjutlah ke pelatihan-pelatihan BT1, kemudian terpilih menjadi ketuplak bakti sosial. 2000 berapa tuh diingat? 2021 kah? Atau 2020? Pamer jabatan. Nah, pokoknya dulu. Lanjut. Nah dari situ mungkin situ raminya kita bakawanan apa-apa. Oh kayak memadahi orang. Kan kita jadi ketuplak itu harus bisa mengayomi. Apabila ada masalah kita harus bisa menyelesaikan masalah. Harus bisa mendorong orang yang bersemangat harus bisa kita semangati dan lain-lain. Nah mungkin setelah saya selesai menjadi ketuplak, saya itu merasa kayak oh punya kawan yang banyak, punya banyak visi kawan, tahu kayak itu. Kemudian kawan itu apabila sudah percaya dengan kita, mereka akan apabila ada apa-apa kepada kita apa-apa. Kita merasa dihargai di situ. Kita merasa ya punya sesuatu yang spesial lah dari diri kita. Nah, kemudian kan punya kita lihat dari kepengurusan pulang itu kan yang mengayomi segala-galanya itu ada ketum dan ada waktu tua. Nah, ulun mungkin di saat itu tuh anaknya jadi waktu dua aja dulu, lebih fokus ke anggota aja. Kayak apa garang kader supaya anggota itu jangan sawat hilangan dari Maska. Kayak apa garang supaya anggota ini nah bisa dong kayak aku juga. Nah mungkin itu bang yang ulun tertariknya. Sebelum lanjut anak bertakun aja bertakun Nggak bahaya tak? bahaya tuh. Bahaya. Tadi kan ada sedikit dari Bian lo bahwa Bian tuh pernah jadi ketuplak baksos. Oke. Anak bertakun aja. Iya. Apa Lihat kamera lo, lihat kamera. guys. Memberikan tangan. Iya. I believe I can fly. Ini pengalaman jadi ketuplak baksos yang paling menyenangkan lawan mengerikan bisa itulah kalau yang menyuruhi kawanan ini pernah melawan balik dia aja nih Pengalaman baksos lah yang paling menyenangkan lawan paling menyedihkan. Sejujurnya menyedihkan semua. Tapi ya menyenangkannya tuh kita berkembang. Pasti ada yang asalnya kita tidak bisa menjadi bisa.
Apalagi apabila kita menjadi ketua yang dasar bujur mengayomi dengan anggota. Mengayomi itu kan kita sama-sama belajar loh. Anggapan ada kesek atau kesekretariatan kan mungkin tahu beratan sudah kita bantu. Kita anak tahu juga kayak pegang memprint, kayak pegang menjilid. Kemudian ada bagian humas. Kita anak tahu kan kayak apa melobi orang apa-apa. Mungkin itu yang ulun syukuri lah menjadi ketuplak. Kita bisa belajar ke semua bidang. Tidak hanya satu bidang kita aja. Kan punya orang, oh aku humas, ya aku fokusnya di duit, aku fokus melobi aja. Sedangkan kita ketuplak atau ketua pelaksana, kita kalau merasa nih, karena lu memang niat dasar gue hendak belajar ya loh. Ada humas 42 sama humas, tahu juga oh cari ini kan cari sama humas. Ada kisah kita 42 menjilid, 42 memprint, 42 begadang, meliti surat menyurat, 42 tanda tangan ya kan. Nah kita tahu oh kayak ini kan. Pakai tanda tangan. Iya pakai. Kemudian ada perlengkapan apa-apa, kita bisa merasakan semua yang perlu kita rasakan. Kita bisa belajar semua yang hendak kita pelajari tanpa ada yang mengutang, tanpa ada yang menyalahkan. Oh ini job desk ini loh, enggak. Kita ketua, kita bisa terjun ke keberadaan asalkan acara kita tetap berjalan dengan lancar, asalkan kita tidak terlalu fokus dengan apa yang hendak kita pelajari sehingga kepanitiaan yang lain jadi amburadul atau bingung mau kemana karena tidak ada arahan kita. Jangan gitu, kita harus bisa juga bagi waktu. Kita belajar tetap harus belajar, kita mengayomi tetap untuk semuanya, tidak hanya tentang apa yang hendak kita pelajari aja. Mungkin itu bang, punya keluh kesahnya banyak benar. Salah satunya juga mau terus. Tapi di situ mental kita mungkin kan diuji, dibuat lagi supaya menjadi mental yang dasar bujur, bermental mahasiswa. Kayak tenang. Iya loh. Mahasiswa tuh harus keras loh mentalnya kalau kau mini-mini. Itu mungkin dari ulun pribadi lah kan. Ada lagi? Masalah ya. Nah, jadi buat para anggota yang juga ingin menjadi Wakbid 2, tentunya kalian sangat penting di dalam organisasi menjadi Wakbid 2 tersebut karena menjadikan diri kita lebih dewasa dan menjadikan mental kita menjadi mental pemimpin. Ayo, siapa yang mau menjadi Wakbid 2? Nah, silahkan geser sini. Amun aku saran gue pinjam. Siap-siap. Iya, ditunggu listnya. Nah, jadi dari kembali sedikit ke mentoring dan kaderisasi. Kayak gini, misalkan ada anggota ataupun yang baru bergabung ya mungkin lah, ingin memantaskan diri atau ingin masuk ke kaderisasi kah? Atau ke mentor kah? Kayaknya aku nih cocok ke mentor, kayaknya aku nih cocok ke kaderisasi. Apakah ada cara yang tepat supaya bisa menempatkan diri ya? Supaya bisa menempatkan diri, apakah kita nih masuk ke mentor atau masuk ke kaderisasi? Bisa dibantu. Lebih berpengalaman. Ya betul. Kita mencari untuk memantaskan diri di mana diri kita diletakkan gitu ya loh. Ya. Mungkin dari ulun pribadi, ulun ada sependapat dengan kita harus memantapkan diri kita harus enak di sini sesuai dengan bisaan kita di sini. Ada diri kita harus belajar, kita bisa di sini kita harus juga ke lain. Jangan stuck sampai kebisaan kita itu aja. Jangan kita bisa jadi memprint surat, kita bisa menjilid, kita bisa jadi kesek, kita bisa jadi sekretaris. Itu aja kita stuck sampai situ, kadang lagi mencoba suatu hal yang baru. Jangan. Kita habiskan diri kita cobai semuanya. Namun dari adik-adik karena kan BT2 disuruh milih nih, enak jadi apa. Namun bukan itu kan dasar bujur bingung. Ini jadi ketum. Pelajari sebentar. Jangan ada aku bisanya sini aja nah. Aku bisanya ngedit aja nah. Orang lain gak ada. Kita sama-sama manusia juga. Kita sama-sama makan nasi juga. Batis kita ya 2 juga, mata kita ya 2 juga. Ada yang 3 ya lo. Cuma 3 lah.
Kan udah kita sama sebetulnya, otak kita ya sama juga, tinggal kita aja lagi makanya. Apakah kita hendak belajar tahu ada? Jadi jawabannya ada usaha, ada memantaskan diri. Oh aku nih pantasnya di mana? Ada. Coba aja suatu hal yang baru dan syukuri di mana kita diletakkan. Kan kayak apa ya? Oh ini Mbah mendengar kayak ini, aku anak jadi ketum aja, kita harus jadi ketum, harus bisa kayak gini. Sekalinya kita ada jadi ketum. Nah kita harus mensyukuri apa yang kita jadi apa kayaknya. Kita harus berikan yang terbaik. Kita harus belajar dari apa yang kita diletakkan di sana. Nah itu aja Pak mungkin dari ulun. Jadinya akan ada pemantasan diri yang adanya tetap belajar, coba seberataan dan dimanapun kita diletakkan kita buktikan bahwasanya kita bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ada nggak? Ada. Soalannya tadi, pertanyaannya bagaimana cara kita memantaskan diri kita agar diletakkan di kepengurusan ya? Mungkin dari ulun sama aja bang, barang ya. Oh, kopi pasti. Kan kopi. Kan mau lulus kuliah. Lagi ya sih harus. Kamu udah kali. Iya. Pasca. Iya. Oke. Terus. Ada aja praprase ya lo. Nah, terus jadinya kita dari sekalian namunnya dosennya pinang kali pakai praprase. habis ini di Bennett kampus. Tadi gue. Oke di band. Terus Jangan. Mungkin sedikit aja caranya itu banyak patuhi pengurus, maksudnya itu dalam artian jangan menjilat lah, maksudnya itu kayak patuhi himbawan pengurus. Contohnya dulu ulun tuh kenapa dipilihkan orang jadi mentor, ulun tuh mematuhi ketua divisi mentor, pemanggilan, beramian. Nah kebetulan Sedin tuh pembimbing ulun di maska, di kelompok ulun. Kelompok awal. Iya benar. Makanya patuh sedikit, habis itu benaik lagi loh, ulun patuhi seberataan. Habis itu nah benaik ke Sidin. Nah, salah kedua nih juga patuhi Sidin ya, karena tadi muha Sidin tuh kayak apa itu? Muha polos. Nah kayak itu. Jadi patuhi bulan Sidinnya. Makanya tugas Sidin bukan tugas-tugas bulan Sidin ini kayak ini prokernya kayak itu. Maksudnya makanya cara memantaskan diri itu bujur kadada yang pantas, ibaratnya kalau kita stuck di sana-sana aja segenap masuk organisasi yang tadi terbulik tadi kalau. Nah jadi kayak misalnya lo kayak ulun tadi ulun posnya di mentor, nah tapi hendak mencoba hal baru yang mana kita tuh aku kawa gitu, masukin misalnya bingung bujur masuk ke ketum sudah berataan gitu ya. Bujur Cobain berataan. Kalau masih anum bujur haus guys. Nah, jadi bagi para anggota baru yang bingung mau mendaftar ke mentor atau kaderisasi, kadusa bingung, kadusa tidak ada penempatan, tidak ada yang pemantasan gitu. Jadi artinya jika kalian ingin dewasa, jika kalian ingin menjadi mental seorang pemimpin, maka kalian harus berani mencoba hal-hal baru. Nah, itu. Nah, jadi lanjut nggak? Masih. Jadi yang terakhir, yang terakhir. Oke. Yang terakhir. Apa aja nih suka dukanya menjadi Wakbid 2? Suka dukanya. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Suka duka. dari Sodik belum lah. Ya dari Bang Sodik, suka duka nih. Alhamdulillah. Berikut suka duka jadi Wakbid 2 belum tentu kepengurusan bang sebelum tapi sudah penuh dukanya. Luka yang teriris hati. Anak berokok lah. Ada boleh bahasa. Jadi suka dukanya. Mungkin sukanya dulu lah. Sukanya ada di Wakbid 2 itu sesuai ekspektasi. Karena awal ekspektasi. Oke. Karena kan tadi awal ada kata-kata penasaran loh. Nah, ini terinspirasi dari Sidin dan ayo bang anak cobain. Kayaknya
pas gitu, nah pas sesuai ekspektasi soalnya selesai. Tapi sukanya tuh lebih ya tadi dihubungi kawanan, misalnya ada apa-apa tuh buahnya tuh berpadah. Jadi kita tahu masalah buahnya, kita tahu membantu buahnya. Nah di situ sukanya. Ada yang ibaratnya kita tuh pas buahnya ada masalah lah, terus tuh tiba-tiba kada aja hilang nih misalnya, nah tapi kita kada tahu. Nah di situ ada sukanya tuh. Nah dukanya tuh banyak. Dukanya banyak. Salah satunya sering patah hati. Salah satunya tuh anggota sih. Maksudnya di sini anggota, dukanya kayak anggota hilangan. Kita tuh kadang awal langsung merangkul seberataan. Kehilangan para anggota cantik salah. Aduh. Gak bahaya. Gak bahaya tak? Mungkin dari Bang Andre ada juga. Itu lah. Persingkat waktu. Oh, oke. Kadang panjang. Mungkin dari ulun pribadi lah, suka dukanya lah. Amun duka atau sedihnya tuh banyak karena kita lelah, kita lapar, kita bisi kehidupan kita pribadi, tapi kita harus juga mengurusi orang-orang yang ada di Maska Study Club. Suka dukanya tadi, ya tadi maunya dukanya banyak, tapi sukanya banyak juga, gitu nah. Yang duka tadi kalau kita jadi akan suka dengan cara kayak kan kita nih lelah, kita lapar, kita bagaimana cara menyelesaikan sesuatu permasalahan yang ada di Maska. Kita terkadang jadi depresi, kadang juga kan depresi, kayak lebih setuju menyendiri untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya dan lain-lain. Tapi setelah kita pikir-pikir oh alhamdulillahnya aku selesai, oh alhamdulillahnya aku tuntung sudah jadi pengurus, dan alhamdulillahnya dari itu aku belajar cara bagaimana kita berpikir. Apabila ada masalah yang kayak ini terjadi kembali, aku bisa langsung menyelesaikan masalah itu tanpa harus berpikir kembali. Nah mungkin itu jadinya kita banyak pengalaman. Nah dari situ mungkin syukuri aja apa-apa aja yang sudah kita lewati, syukuri dan jadikan pengalaman itu sebagai bekal kita kekainannya. Benar. Mungkin ada pesan terakhir untuk Wakbit 2 yang akan menjabat. Wakbit 2 yang akan datang lebih semangat lagi, berikan yang terbaik. Amunnya ada masalah atau bingung anak bepada atau berpikir, silahkan datangi Bang Sodik. Mungkin dari Bang Sodik ada pesan. Segan Wakbit 2 yang akan datang mungkin lebih semangat lagi. Misalnya ada anggota yang hilang, jangan berputus asa, cari lagi kita. Anggota bahasa, maksudnya tuh lebih dirangkul lagi mungkin. Nah itu. Dan misalnya ada apa-apa lo di kepengurusan Buhandian, hubungi di bawah. Hubungi nomor di bawah. Nah, hubungi nomor di bawah. Nomor Sidin. Sedikit lagi tambahan pesan segan Buhandian yang hendak masuk organisasi Maska. Di organisasi Maska tidak hanya ada Wakbit 2, tapi banyak lagi divisi-divisi lain. Amun Buhandian masih penasaran apa itu organisasi Maska, masuki. Nah, karena pesan dan kesannya telah dilontarkan oleh mereka berdua, yang mereka ini sangat mengedukasi bagi kita ataupun bagi anggota-anggota baru dan juga bagi para pengurus nih, pastinya sangat mengedukasi karena mereka adalah dua orang yang cerdas-cerdas dan ganteng-ganteng guys. Nah, jadi karena waktu yang memisahkan, jadi mungkin sampai di sini aja lo basa-basi kita, basa-basi Basreng. Jika kalian ingin memiliki keluh kesah, silahkan hubungi nomor di bawah ini nih. Hubungi nomor di bawah nih, hubungi Abang Sodik ganteng. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita tampilkan di acara kali ini. Nah, jika bisa bertemu lagi nanti silahkan ya DM, tapi follow dulu Instagram. Follow di Instagram guys. Itu aja yang bisa kami tampilkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Salam. Maska Study Club Bisa. Moto kita. Cita. Wah,